misalnya setelah vaksinasi kok meninggal, itu tetap disebut KIPI, namanya kejadian ikutan pasca imunisasi. Setelah vaksin, nyon sewu misalnya ditabrak mobil meninggal, ini juga disebut KIPI, Mas. Padahal kan sesuatu yang berurutan belum tentu memiliki hubungan sebab akibat, kan gitu Ya, kan? betul. Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Beberapa saat yang lalu, kami menghimpun berbagai pertanyaan, mitos, dan dugaan hoaks terkait COVID-19 dari berbagai pengikut The Conversation Indonesia di Twitter dan Instagram. Pada episode ini, kita membongkar berbagai mitos dan pertanyaan tersebut bersama dengan Gunadi, seorang dokter, peneliti, dan ketua kelompok kerja genetika di Universitas Gadjah Mada. Diskusi ini dipandu oleh editor kesehatan TCID, Ahmad Nur Hasim. Selamat pagi, selamat sore, dan selamat siang para pendengar, pemirsa, dan penonton Suara Akademia dari The Conversation Indonesia. Kali ini kita akan mendiskusikan topik yang masih hangat tentang penyakit COVID-19 yang telah 1,5 tahun ini menginfeksi jutaan orang, hampir 200 juta orang di seluruh dunia, dan di Indonesia lebih dari 2 juta orang. Dan hari ini rata-rata dalam 3 minggu terakhir ini antara 40 sampai 50 ribu kasus per hari. Dan kita tahu juga kematian juga semakin meningkat, sudah di atas 1.000 ya per hari. Rumah sakit kita kewalahan dan kelangkaan oksigen berulang lagi dalam beberapa hari terakhir ini. Yang menjadi pertanyaan kita kadang-kadang, walaupun COVID ini nyata, masih banyak masyarakat kita yang belum percaya dengan COVID, dan dampaknya apa kalau tidak percaya? Dampaknya yang paling kemungkinan buruk adalah mereka tidak patuh pada protokol kesehatan. Pada pertemuan kali ini, kita akan fokus untuk membongkar mitos-mitos tentang COVID-19 yang tersebar di masyarakat maupun di media sosial. Jadi debunking gitu ya, berbagai pemahaman dan berbagai teori-teori gitu yang kadang-kadang konspiratif dimunculkan oleh masyarakat untuk menolak kehadiran COVID-19 ini. Ini yang berbahaya sebenarnya. Ya kan, jadi fokus kali ini adalah kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para pembaca dan pendengar The Conversation melalui Twitter dan Instagram yang diajukan ke kami. Telah hadir bersama saya Mas Gunadi. Mas Gunadi ini dokter, peneliti, dan ketua kelompok kerja genetik Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, dan selama COVID ini banyak terlibat riset kaitannya dengan gen. Selamat siang Mas Gunadi, semoga sehat di Yogyakarta. Ya, selamat siang Mas Hasim. Mas Gunadi, ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan dari para peserta. Kita mulai aja Mas ya, langsung ya? Ya, silakan. Intinya kita akan membongkar teori-teori konspirasi yang muncul gitu, dan juga pemahaman-pemahaman yang keliru. Yang pertama dari @Ridwan Alfani, Mas. Pertanyaannya adalah, apa benar COVID-19 ini berasal dari kebocoran laboratorium di Wuhan, China, Mas, akhir tahun 2019? Jadi teori seperti itu kan sudah lama ya sebetulnya diduga sejak awal pandemi, tetapi kemudian kan WHO juga sudah melakukan investigasi langsung ke Wuhan, China ya, dan berdasarkan investigasinya memang tidak ada mengarah ke sana, dan juga ada beberapa peneliti yang dulu kerja di sana kan juga menyampaikan bahwa tidak ada informasi kebocoran. Jadi sebetulnya itu informasi yang diulang-ulang ya dari awal pandemi, tetapi kemudian kan sebetulnya juga relevansinya juga kurang ya sekarang ya. Kalaupun katakanlah bocor dari mana, sekarang kan virus juga udah menjadi pandemi, tapi kan sebetulnya bukan seperti itu. Jadi diulang-ulang teori konspirasinya itu, tetapi juga WHO sudah membuktikan menginvestigasi langsung turun ke lapangan kan tidak ada. Artinya ini informasi yang tidak akurat, tidak kredibel, mau dari manapun asalnya sekarang virus sudah menyebar ke seluruh dunia gitu ya. Iya betul. Sama seperti varian Delta kan. Varian Delta mau menyalahkan siapa? Semua negara sudah kena. Kan nggak bisa juga kita menyalahkan suatu negara. Itu kan sama saja. Mau menyalahkan asal virus pertama dulu di Wuhan kan nggak fair juga. Namanya penyakit kalau kebetulan timbul di suatu negara, itu kan juga tidak terus kemudian negara tersebut disalahkan. Sehingga itu makanya kemudian nama virus berdasarkan asal negara dihilangkan oleh WHO. Karena tadi stigmatisasi
Misalnya virus Wuhan, virus India, varian Inggris, varian Afrika Selatan, itu kan menjadi stigma yang kurang baik. Maka kemudian dikenalkan penamaan dengan alfabet Greek di Yunani. Kalau dari sisi gen itu, sebenarnya kan bagaimana sih kemiripan-kemiripan gen itu yang ini kan banyak pendapat mengatakan berasal dari hewan ke manusia ya penyebarannya. Jadi memang awalnya diduga kan ada kemiripan ya. Kemiripan dengan virus corona itu sebagian besar memang mirip dengan virus kalong ya, maksudnya virus yang ada di kelelawar ya. Tapi kemudian apakah betul-betul dari sana, itu kan harus diteliti lebih lanjut ya. Tapi kemarin juga ada yang mengatakan berasal dari terenggiling kan awalnya. Terenggiling atau kelelawar yang kemudian menular kepada manusia, sehingga disebut zoonosis kan gitu. Tapi kemudian ini kan tentunya perlu penelitian lebih lanjut, dan kebetulan saya juga bukan ahli virologi, jadi harus ahli virologi yang bisa menyampaikan lebih lanjut, lebih mirip mana. Tetapi menurut informasi yang saya dapatkan dari kolega saya yang virologi, itu memang dia paling mirip dengan kelelawar. Jadi kalau demikian sebenarnya ya ini tidak benar kalau itu dari lab ya? Ya justru itu makanya. Ini kan dulu kan teorinya itu sebetulnya pendukungnya juga ada juga Mas Hasim. Jadi ada yang mendukung bahwa ini kebocoran dari lab, ada yang mendukung ini alamiah dari katakanlah kelelawar, kan gitu. Dua-duanya juga mempunyai publikasi Mas Hasim. Jadi ini bukan yang kebocoran dari lab itu juga bukan tanpa pendukung. Jadi saya pernah baca papernya juga bahwa pendukungnya itu mengatakan di dalam paper itu adalah sangat rumit genom dari virus corona 2 ini kalau itu murni memang dari kelelawar atau dari alam gitu loh. Kalau ini tidak didesain. Tetapi sebaliknya yang mengatakan bahwa ini virus betulan alamiah itu justru kebalikannya. Justru kalau itu by design di lab itu malah harusnya tidak serumit itu gitu loh. Jadi dua-duanya mengatakan kekompleksan genom dari virus corona SARS-CoV-2 ini, yang satu menganggap justru itu karena didesain oleh manusia sehingga jadi rumit, kompleks. Yang ini justru mengatakan kalau ini didesain oleh manusia harusnya nggak sekompleks itu gitu. Tetapi sekali lagi itu sudah nggak relevan Mas, kita sudah hampir 2 tahun kan pandemi. Kalau kita masih mendebat itu, kita nanti nggak habis-habisnya ini nggak. Karena ini kayak debat kusir aja menurut saya pribadi ya. Kebetulan saya juga bukan ahli virologi, sebagian juga sependapat. Kalaupun katakanlah ya, kalaupun misalnya pun itu bocor dari lab, terus apa yang akan dilakukan sama kita? Kan nggak ada lagi yang bisa kita lakukan. Maksudnya ya karena virus sudah pandemi, makanya disebut pandemi karena sudah menyebar. Katakanlah seperti itu, tapi kan itu juga nggak terbukti gitu kan. Kira-kira seperti itu. Jadi salah satunya yang bisa kita lakukan kan kalau kita merasa memiliki indikasi gitu ya, demam gitu atau kehilangan penciuman kan tes PCR. Ini dari David Kolus bertanya, mengapa ya tes PCR ini bisa bikin orang jadi miskin mendadak ya? Maksudnya tes PCR ini kan mahal ya, setidaknya 800 gitu Pak. Mengapa sih tes PCR itu begitu mahal gitu kalau kita bandingkan dengan antigen gitu? Ya karena yang PCR perbedaannya kan sama antigen, karena antigen itu kan bisa cepat ya dalam waktu singkat sehingga prosesnya memang tidak sekompleks dari PCR. Kemudian PCR kan lebih kompleks ya. Ya proses-proses ini yang kemudian menyebabkan ada cost, ada biaya. Sebetulnya proses PCR itu sendiri cepat Mas Hasim, cuma karena demand-nya sangat tinggi. Dulu kan PCR itu juga rutin dikerjakan oleh peneliti-peneliti ya. Bahkan penemu PCR itu kan sudah mendapatkan Nobel Prize kalau nggak salah tahun 1983 itu ditemukan PCR apa ya. Itu karena prosesnya itu kan prinsipnya amplifikasi asam nukleat ya, nukleotida. Bisa itu DNA, bisa itu RNA, nggak masalah. Dua-duanya bisa diamplifikasi. Kebetulan virus corona itu virus RNA, maka dia amplifikasi RNA-nya. Kenapa diamplifikasi? Supaya bisa dibaca. Prosesnya kan sederhana, dari ekstraksi dulu, dapat DNA-nya, dapat RNA-nya, kemudian dikasih katakanlah primer ya. Primer itu supaya bisa diamplifikasi. Jadi primernya ada dua pasang biasanya. Di ujung sini, di ujung sini. Nah kemudian ini jalan barengan gini. Seperti itu. Nempel kan? Nah kemudian dengan suhu tertentu, maka dia bisa nempel sama DNA-nya yang kita tuju, primernya itu, kemudian diamplifikasi sejumlah
biasanya 40 siklus tadi. Sehingga rata-rata PCR kalau dikatakan lebih dari 40 nggak muncul, karena sampai yang maksimal pun nggak muncul, artinya memang nggak ada virusnya. Kalau kita sederhanakan Mas, kira-kira untuk tes PCR setelah sampel itu diambil, ada berapa proses sehingga memunculkan tadi biaya dan mungkin dari bahan, dari tenaga kan gitu kan? Ya hanya 2, ekstraksi dan PCR itu sendiri. Hanya 2 proses. Karena itu proses yang saya jelaskan tadi itu breakdown dari proses PCR-nya. Ada proses pertama penempelan primer, kemudian pemanjangan, kemudian amplifikasi. Itu proses PCR. Jadi yang membuat mahal itu dari sisi harga atau biaya, ini pada bahan untuk pengetesannya, tenaganya atau apanya Mas? Kalau secara ini ya, secara teknis ya? Reagen untuk PCR-nya yang mahal. Reagennya, dan untungnya kan sekarang juga produk-produk dari LIPI ya, yang sudah bisa produk untuk reagen dari PCR itu sendiri. Sehingga kita mungkin tidak akan perlu impor lagi seperti itu. Berarti ini kayak semacam cairan kimia yang untuk untuk menguji, dan itu hanya sekali pakai kan ya? Sekali pakai betul, tetapi dalam itu reagennya itu tidak satu set gitu. Isi berapa primernya juga banyak, bisa ratusan bahkan. Tapi kemudian reagen yang lain kan ada beberapa macam di dalam PCR itu. Tergantung boxnya. Dia bisa 50, 100, bahkan kalau yang lebih besar bisa 1000 gitu. Tetapi maksudnya satu kali Mas Hasim itu adalah diambil primernya, kemudian reagen-reagen lain dalam satu cup untuk satu pasien, iya betul satu kali. Tapi ini masih ada banyak sisa. Banyak sisa yang bisa untuk sampel pasien lain, seperti itu. Tetapi kemudian harga totalnya kalau dibagi ya ketemunya 800.000 tadi. Oh iya. Seperti itu. Saya pernah tes PCR tapi untuk perjalanan ya. Dari sisi waktu sih tidak ada 24 jam bisa didapat hasilnya, karena penerbangan kan mengharuskan 72 jam untuk mendapatkan itu. Ya, pertanyaannya sebenarnya mengapa konteks Indonesia itu seseorang diambil sampelnya kemudian dia bisa baru ketahuan itu butuh berhari-hari. Dulu bahkan 5 hari, 6 hari. Saya nggak tahu kalau yang sekarang itu berapa hari rata-rata. Ya karena dulu pertama kalau kita bicara awal pandemi kan tidak semua lab mempunyai alat PCR. Dulu kan awalnya juga harus BSL-3 ya di awal ya. Tidak semua lab BSL-3, tapi kemudian kalau hanya PCR BSL-2 plus boleh. Kemudian akhirnya meningkat ke jumlah lab yang boleh karena BSL-nya diturunkan dari BSL. Keamanan ya, standar keamanan. Ya, biosafety level BSL itu. Jadi dulu kan 3 minimal, tapi kemudian diturunkan dari 2 plus, makanya hampir semua lab sudah 2 plus di Indonesia. Maka kemudian yang bisa running banyak. Tapi kemudian pertanyaannya Mas Hasim tadi, kenapa tetap lama ya? Karena demand-nya tinggi Mas. Demand-nya tinggi, satu kali running katakanlah bisa 96 sampel. Satu kali running ya. Satu kali running. Mesin. Ya 96 lah katakanlah paling banyak. Tapi 96 itu kan 2 jam minimal. 2 jam PCR-nya saja. Ini di luar bicara kompleks ekstraksi RNA ya. Mungkin dengan total ekstraksi RNA 3 jam lah satu sampel. Kemudian PCR 2 jam. Nah 96. Tapi kan kemudian 96 ini satu pasien 2 ya Mas rata-rata. Dari hidung sama dari tenggorokan. Nah akhirnya kan padahal jumlah untuk dilakukan screening atau tes itu kan banyak sekali. Bahkan salah satu lab itu satu hari itu bisa menerima sampel 5.000. Lembur sampai malam itu hanya bisa PCR 1.000 gitu loh Mas. Berarti kan 4.000-nya besoknya. Padahal besoknya datang 5.000. Begitu terus kan? Itu baru satu lab yang saya tahu. Bagaimana lab-lab yang lain? Kayak gitu. Makanya terus kemudian 1 atau 2 hari hasilnya. Itu make sense gitu. Oke, jadi jumlah yang dites itu begitu banyak, sementara jumlah laboratorium ya tidak bertambah, itu aja gitu kan dari sisi ini ya. Ya betul, padahal sebetulnya jumlah labnya sudah luar biasa loh Mas, kalau kita bandingkan dengan awal pandemi jauh. Sekarang PCR sekarang hampir semua rumah sakit sudah punya alat PCR, dulu enggak. Artinya kalau dari sisi untuk deteksi aja cukup dengan ini ya, dengan tes antigen ya, dan kemudian orang kalau gejalanya ringan baru kemudian mengisolasi gitu, tidak perlu tes PCR ya. Kalau panduan Kementerian Kesehatan sebetulnya tetap PCR ataupun WHO, PCR nomor 1. Tetapi kan kemudian WHO kan menyampaikan juga, tetapi untuk daerah yang dengan segala keterbatasannya, antigen dibolehkan. Karena dia spesifisitasnya sangat tingginya, apalagi dia ada gejala, seperti itu. Spesifisitasnya tinggi itu artinya dia bukan COVID, dia akan negatif, gitu loh Mas. Itu maksudnya spesifitas seperti itu, makanya
antigen itu sudah menjadi skema C kan, kalau di dalam panduan Kementerian Kesehatan ada skema A, skema B, skema C. Skema C itu entry-nya itu dengan swab antigen. Kalau dia negatif nanti exit testnya itu PCR. Bahkan kemarin sempat ada juga karena sudah habis ya PCR reagennya beberapa daerah, exit testnya juga antigen. Jadi nggak masalah gitu. Tapi sebetulnya dengan situasi sekarang ini kalau ada gejala mirip dengan flu, tidak harus yang anosmia, nggak usah, demam saja itu sudah cukup, kita periksa antigen saja seperti itu. Berikutnya dari @baydistin. Ini pertanyaan Pak, yang mungkin ini banyak juga beredar di media sosial dan di masyarakat Pak. Apakah benar gitu ya, minum air hangat dan usapkan minyak kayu putih ke hidung bisa bikin hasil tes PCR negatif Pak? Ya kalau itu jelas secara saintifik keliru ya, hoax itu ya, karena PCR itu adalah amplifikasi DNA atau RNA bisa dari virus, hewan, tumbuhan maupun manusia. Kalau itu negatif artinya memang ada dua kan, kemungkinan paling minimal ada dua. Memang dia tidak terinfeksi COVID, yang kedua dia masih inkubasi, di mana jumlah virusnya belum cukup untuk dia terdeteksi oleh PCR seperti itu. Jadi nggak benar ya bahwa mau diusap ataupun tidak, kalau misalnya dalam tubuhnya sudah ada virus yang bisa dideteksi melebihi batas minimal oleh alat itu, ya dia akan terdeteksi gitu. Sebaliknya gitu kan, gitu. Kalau virusnya masih kurang ya tidak terdeteksi gitu kan, atau memang tidak ada virus di dalam tubuhnya ya. Ya betul, sehingga kan kalau kita ada gejala tapi kemudian dites negatif, diulang lagi Mas, 1 kali lagi untuk memastikan bahwa dia betul-betul negatif gitu kan. Tapi kalau sudah positif itu tidak perlu diulang, sudah positif. Artinya kalau ada gejala dites hasilnya negatif nih, itu artinya diambil lagi sampelnya? Iya, selisih 24 jam kan. Okay. Pertanyaan dari @Imam Baihaqi, apakah tanpa vaksinasi kita tetap bisa kuat melawan COVID-19 ini Mas? Pertanyaan yang sangat sulit dan menurut saya juga sangat resiko. Kenapa sangat beresiko? Karena respon imun kita itu belum tentu sanggup melawan virus corona seperti itu. Sehingga vaksinasi itu kan sebetulnya membentuk respon imun kita lebih awal sebelum kita terpapar penyakit yang sebetulnya. Seperti itu kan, jadi kita kan well prepared. Sebaiknya kan begitu toh, apapun kita kan persiapan dulu. Kita mau ujian nggak pernah belajar, nonsense, mengharapkan nilai baik, kan seperti itu. Secara mudahnya bahasa awamnya begitu saja. Mau ujian, mau tes SIM, tapi kita nggak pernah belajar mobil dulu, kacau, tidak pernah belajar. Sama. Sel memori kita, sel respon imun itu kan ada memorinya. Dengan vaksinasi itu akan dirangsang dulu. Begitu kita kena, dia ini saya sudah kenal ini, maka respon imunnya langsung naik. Nah itu yang akan bertempur melawan virus corona. Bayangkan dia belum pernah divaksinasi, belum pernah terpapar, kemudian mengharapkan respon imun alamiah saja. Tiba-tiba kok ya dapat varian Delta yang viral load-nya lebih tinggi. Kan seperti itu, hasil penelitian kan viral load lebih tinggi. Atau varian Beta yang bisa mengelabui sistem imun kita. Kan seperti itu. Itu kan tentunya mengharapkan betul-betul dari tubuh kita. Ya bisa saja, saya tidak mengatakan tidak bisa, tetapi terlalu berisiko gitu loh. Dan itu sudah terbukti kok, polio, campak, semua itu vaksinasi. Dulu cacar, bukan cacar air ya. Cacar itu waktu saya SD sudah nggak ada. Orang tua saya masih mengalami ada cacar, divaksinasi cacar. Tapi waktu saya SD itu sudah tidak ada vaksinasi cacar, sudah tereliminasi, kan seperti itu. Menyambung dengan pertanyaan dari @Jessica Hutapea, Mas. Pertanyaannya, bagaimana sih sebenarnya cara kerja vaksin ini, apapun mereknya, itu mau Sinovac, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, ketika dimasukkan ke dalam tubuh, kemudian bisa meningkatkan kekebalan, dan itu kan adalah satu orang. Kalau kemudian untuk mencapai kekebalan komunitas kan harus setidaknya 70% ya, atau bahkan 50% masyarakat bisa kebal. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat dan mudah, Mas. Ya, jadi prinsip herd immunity ya, kekebalan komunal ya, di mana kekebalan komunal itu kan bisa tercapai dengan dua ya sebetulnya, secara alamiah atau vaksinasi. Tetapi secara alamiah itu akan menimbulkan korban jiwa, tergantung dari jumlahnya berapa, populasi itu mau berapa puluhan juta yang meninggal kalau kita mengharapkan kekebalan komunal secara alamiah. Tentunya itu kan dihindari, sehingga dengan program vaksinasi maka diharapkan dapat kekebalan komunal kalau vaksinasi 70%. Bahkan sebetulnya kalau varian Delta berdasarkan hasil penelitian itu 85% Mas coveragenya, bukan 70%. Dengan R0-nya 7 itu
yang varian Delta kan R0-nya angka reproduksinya 7. Itu kalau dikalkulasi membutuhkan coverage supaya kekebalan komunal 85%. Jadi artinya apapun jenis vaksinnya ya, bisa inactivated virus yang dimatikan seperti Sinovac, Sinopharm, kemudian RNA seperti Pfizer, Moderna, atau dengan viral vektor seperti AstraZeneca dan sebagainya. Itu intinya adalah melatih atau menimbulkan respon imun buatan. Respon imun buatan maksudnya buatan karena dirangsang oleh vaksin tadi. Vaksin itu sebetulnya kan mirip dengan virus yang sesungguhnya, kan seperti itu. Artinya mirip seperti yang vaksin Sinovac, virus yang sudah mati bahkan. Tetapi kemudian nanti sel-sel pertahanan tubuh kita bisa mengenalinya lebih awal, sehingga begitu ada virus yang aslinya itu di-recall, memorinya di-recall, dipanggil kembali, dia sudah data, oh ya saya ingat dengan virus ini, kira-kira seperti itu. Nah kemudian bagaimana vaksinasi membentuk kekebalan komunal, karena kan masing-masing orang sudah tervaksinasi, sehingga virus nempel ke sini, dia akan dimatikan kan sama virus. Dia nggak bisa pindah ke host manusia lainnya. Virus yang lainnya nempel ke satunya, oh dia vaksinasi juga, dimatikan oleh sistem imun. Akhirnya kan kekebalan komunal dengan sendirinya terbentuk jika coverage-nya tadi 70% atau 85% untuk varian Delta. Karena dia mau bereplikasi sudah nggak bisa kan. Virus itu adalah bukan makhluk hidup sebetulnya. Kenapa? Karena dia butuh host, butuh inang. Apapun inangnya, bisa manusia, bisa hewan. Kalau tidak ada inangnya, dia mati kan. Tidak bisa bereplikasi. Kan seperti itu. Sehingga dia selalu butuh inang. Nah kebetulan SARS-CoV-2 inangnya, hostnya adalah manusia. Nah manusianya sudah kebal, yang sudah dirangsang oleh vaksinasi tadi, dia nempel, dimatikan. Nempel ke manusia satu, dimatikan. Akhirnya dia nggak bergerak. Nggak bisa bergerak kan? Otomatis kalau virus tidak bisa bergerak, otomatis kan tidak bisa bereproduksi. Nah itulah yang disebut kekebalan komunal, herd immunity. Seperti itu kira-kira bahasa sederhana. Jadi kita sangat menyarankan sekali gitu ya, baik yang di kota maupun desa gitu kan. Kadang-kadang kan berpikir, kayaknya kok banyak kan di kota kasusnya, sekarang di desa juga banyak. Karena itu silakan mendatangin puskesmas, rumah sakit, dan tempat-tempat vaksinasi untuk minta vaksinasi segera gitu ya. Agar tadi itu kekebalan komunitas semakin cepat terbentuk dan kita bisa aman ya dari COVID-19. Ini kaitannya dengan kasus kematian Mas, dari @dani_iswara 1996. Mengapa ada tenaga kesehatan dan juga masyarakat biasa juga meninggal meskipun sudah divaksin 2 kali vaksin, 2 kali suntikan untuk vaksin Sinovac? Untuk kasus seperti itu tentunya kan pasti akan dilihat, tidak serta-merta karena divaksin 2 kali kemudian dianggap vaksinnya gagal, bukan seperti itu. Jadi harus diteliti satu persatu, apakah kemudian ada nggak komorbiditas. Komorbiditas itu penyakit penyerta lain yang itu memang sudah terbukti bahwa misalnya usia tua, ada sakit hipertensi, kemudian ada sakit gula dan sebagainya, itu menjadi lebih rentan untuk mengalami keparahan lebih parah. Jadi kalau ada yang meninggal, kadang-kadang orang ini berpikirnya kan gini Mas, ada seolah-olah hubungan sebab akibat kan, kadang-kadang kan begitu kan. Setelah divaksin dia meninggal, padahal kan sesuatu yang berurutan belum tentu memiliki hubungan sebab akibat kan gitu kan. Betul. Bisa jadi sebelum divaksin memang dia sudah memiliki penyakit, misalnya diabetes atau penyakit berat yang memang sudah ada, yang mungkin dirasa, ada yang juga tidak diketahui juga kan. Iya, betul. Sehingga dia meninggal sebenarnya bukan karena vaksin ya, tapi karena saat terkena penyakit ini dia sudah dalam kondisi yang parah yang mungkin tidak disadari, kemudian virus ini memperberat kasusnya gitu. Ya, betul ya? Sekali. Artinya vaksinasi yang sudah disuntikkan itu gitu, dia tetap kalah karena sebelumnya ada penyakit penyerta itu yang memperlemah daya tahan tubuh. Begitu Mas kira-kira ya? Ya, betul, kira-kira seperti itu. Jadi kalaupun misalnya, kan ada yang menyampaikan juga misalnya setelah vaksinasi kok meninggal, itu tetap disebut KIPI, namanya kejadian ikutan pasca imunisasi. Kemudian dibagi dua tadi seperti kata Mas Hasim, apakah dia berhubungan langsung, apakah tidak berhubungan langsung. Misalnya nggak usah itu, setelah vaksin nyun sewu misalnya ditabrak mobil meninggal, ini juga disebut KIPI Mas. Kejadian ikutan pasca imunisasi, betul, ini disebut KIPI juga, tetapi kemudian ini disimpulkan tidak berhubungan langsung dengan vaksinasinya, begitu.
Sama, tidak harus karena ditabrak mobil misalnya, ternyata dia karena komplikasi penyakit lain. Sehingga itu nanti diinvestigasi lebih lanjut oleh dinas kesehatan, oleh dokternya, seperti itu. Jadi masyarakat memang sebaiknya tidak berasumsi sendiri, karena kalau berasumsi sendiri kan ilmunya juga sangat terbatas ya. Dengan segala keterbatasannya kemudian melakukan literatur searching sendiri, kemudian nanti ditambah dengan hoax-hoax yang beredar, khawatirnya malah misunderstanding kan seperti itu. Padahal tadi KIPI belum tentu berhubungan sama vaksin itu sendiri. Biasanya apakah yang meninggal kaitannya itu kemudian diperiksa lebih lanjut untuk meneliti lebih jauh tentang apakah betul berhubungan dengan vaksin atau tadi yang kedua tidak? Yang terjadi selama ini gimana Mas untuk kasus-kasus yang meninggal pasca vaksin? Itu kan tadi sudah disampaikan disebut KIPI ya Mas. Di masing-masing daerah itu ada komisi KIPI Mas. Di masing-masing dinas kesehatan ya, baik itu kabupaten atau provinsi, yang itu nanti yang akan bertugas. Mereka itu yang bertugas meneliti apakah ini kausalitas tadi sebab akibat ataupun tidak itu. Tapi sejauh ini nggak ada yang berhubungan langsung dengan vaksin seperti itu. Ini dari @bel.s ya. Jadi kalau sudah pernah terinfeksi COVID, apakah masih perlu divaksin Mas? Dan kemudian dia sudah negatif, kira-kira butuh berapa lama seseorang boleh divaksin? Ya, kalau sebelumnya 3 bulan ya. Coba nanti dikonfirmasi lagi, karena kan dengan eskalasi kasus seperti ini bisa saja itu menjadi lebih pendek. Tapi secara umum 3 bulan setelah pernah terinfeksi alamiah COVID-19 itu baru boleh. Karena kan dia diharapkan masih mempunyai kadar imunitas. Kalau hasil penelitian yang sudah diinjeksi 2 kali vaksinasi kan dia baru menurun beberapa bulan. Baru kemudian divaksinasi yang ketiga katakan itu sama. Dia nanti dianggap tidak efektif kalau terlalu cepat. Karena dia masih mempunyai pertahanan tubuh, diinjeksi kadarnya juga nggak akan naik, tapi setelah 3 bulan hasil penelitian itu kadarnya naik bisa 10 kali lipat misalnya gitu. Jadi respon imun kita itu sudah tertentu Mas. Taunya dari mana? Dari hasil riset. Jadi sudah diteliti, misalnya sudah pemberian vaksin Sinovac 2 kali, turunnya kapan, diteliti kira-kira diberi 1 bulan setelah dosis kedua, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, itu akan diperiksakan antibodinya. Kira-kira yang naik drastis yang mana? Itulah yang akan menjadi dasar pemberian booster. Sama seperti infeksi alamiah, itu kan sudah sebelumnya sudah pernah disampaikan bahwa idealnya 3 bulan, tetapi saya tidak tahu untuk yang saat ini dengan eskalasi terutama ada varian Delta, apakah 3 bulan itu menjadi minimal lagi, apakah lebih pendek sekarang. Itu tentunya perlu dikonfirmasi saat yang bersangkutan mengisi, kan sekarang rata-rata pakai drive-thru. Ada yang drive-thru, ada yang vaksinasi massal di satu tempat. Itu disampaikan saja. Jadi mendaftar saja, nanti biar vaksinatornya yang menentukan, dokternya di situ. Misalnya pernah terinfeksi alamiah kapan, PCR positif terakhir, nanti disampaikan aja. Tetapi jangan pernah kita menyimpulkan sendiri seperti itu. Karena bisa saja, saya punya komorbid, tetapi ternyata komorbidnya terkontrol, itu nggak apa-apa. Hipertensi yang terkontrol, gula yang terkontrol itu tidak masalah untuk diberikan vaksinasi. Sekali lagi kita tidak boleh menyimpulkan sendiri, sehingga dianjurkan untuk datang atau mengisi screening dulu. Kalau dia dipanggil, dipastikan lagi waktu dipanggil di vaksinatornya itu. Maaf, saya ada komorbid, misalnya kencing manis atau hipertensi, tetapi sampai saat ini kadarnya segini, saya selalu ke dokter minum obat ini. Nanti vaksinator yang di meja itu yang akan menentukan. Jadi bukan kita sendiri yang menentukan. Oke, berarti walaupun Anda sudah pernah terkena infeksi COVID ya, tetap harus divaksin. Kira-kira gitu Pak ya? Ya, cuma yang perlu didiskusikan adalah berapa lama setelah terinfeksi itu baru vaksinasi. Untuk tahu berapa lama, silakan Anda bertanya kepada petugas kesehatan yang memvaksin. Karena kan masing-masing orang memiliki masalah yang berbeda-beda, tergantung apakah punya penyakit penyerta yang terkendali atau tidak terkendali juga kan gitu. Ya, betul sekali Mas Hasim. Ini dari @zakimnaf. Baru-baru ini kan pemerintah itu akan vaksin tambahan ya, booster gitu ya, yang untuk para tenaga kesehatan yang berhadapan dengan para pasien dan orang-orang yang periksa gitu ya. Bagaimana dengan guru gitu ya, karyawan dan orang-orang pejabat pelayan masyarakat yang sering juga bertemu dengan masyarakat? Apakah akan juga ditambahin juga vaksinnya di booster? Ya, itu sama saja seperti pertanyaan dulu waktu awal-awal kan juga tenaga kesehatan ya. Tenaga kesehatan waktu pertama kali Sinovac datang di Indonesia karena dianggap yang paling berisiko ya bertemu dengan di rumah sakit, bertemu dengan masyarakat, pasien dengan berbagai macam penyakit. Kemudian prioritas kedua kan lansia ya waktu itu, baru kemudian pejabat publik, pegawai publik. Ya
Saya rasa kebijakan pemerintah Kementerian Kesehatan tidak jauh dari sana. Tentunya ada skala prioritas. Dan saya yakin skala prioritasnya juga sama. Seperti itu tenaga kesehatan, kemudian lansia, kemudian baru pegawai publik ya, yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Polisi, tentara gitu, pegawai-pegawai yang berhubungan langsung dengan masyarakat ya di bandara. Betul, ya. Sama kira-kira ya. Nah kemudian kan anak-anak, kalau misalnya nanti anak-anak juga sudah ada approval untuk booster, saya rasa juga anak-anak. Tapi kan sekarang permasalahannya, sekarang coverage-nya untuk yang umum saja belum ya. Sehingga prioritas ini tetap jalan. Ini kan tetap jalan nih, yang dosis 1, dosis 2 untuk masyarakat umum. Tetapi kemudian perlindungannya yang dulu awal-awal diberikan untuk tenaga kesehatan kan hasil penelitiannya ada penurunan 2 kali di luar negeri kan hasilnya. Ya tentunya ini di booster dulu. Di jalan, nanti kan tentunya ini akan ngikutin. Ini juga jalan yang umum, jadi semua akan jalan bersama-sama. Seperti itu. Oke. Ini soal prioritas saja sebenarnya, karena yang tenaga kesehatan kan paling awal divaksin gitu kan, dan masih kasusnya juga karena ada varian itu ya, Delta, sehingga diperlukan tambahan vaksin lagi agar mereka lebih tahan lagi untuk mengurusi ini yang sakit, yang kita bisa bayangkan nih, para tenaga kesehatan setiap hari tidak pernah istirahat nih, berhadapan dengan pasien, ya kan, baik pasien COVID yang nyata-nyata COVID maupun pasien yang mungkin belum terdeteksi juga karena belum tes kan di layanan kesehatan kita gitu. Ini dari @hudi, Pak. Jadi virus ini kan sudah bermutasi gitu, dan menghasilkan varian-varian baru yang lebih ganas, Mas. Pertanyaannya kan bagaimana dengan vaksin yang ada sekarang ini, dan apakah akan mampu meningkatkan kekebalan tubuh gitu sehingga tubuh kita semakin mampu itu. Artinya kalau kita melihat dari perkembangan ini, tren ini gitu, dan mungkin dari penyakit-penyakit yang lain juga, virus ini nggak akan pernah hilang atau akan hilang suatu saat, berapa lama lagi atau berapa puluh tahun, berapa abad kira-kira. Kalau secara teoretik, Pak. Kalau mungkin kita membahasnya supaya relevan ya dengan varian Delta kali ya. Karena varian Delta kan yang sekarang hampir semua negara struggling dengan itu, varian Delta. Jadi varian Delta memang ada beberapa riset yang menyatakan masih cukup efektif ya, termasuk misalnya AstraZeneca, Pfizer itu kan sangat efektif 2 kali dosis untuk mencegah keparahan atau mencegah dia supaya tidak bergejala kalau terinfeksi, bahkan di atas 90% yang 2 kali dosis ya. Tetapi kemudian yang 1 kali dosis pun jauh lebih baik perlindungannya dibandingkan yang sama sekali tidak divaksin. Masih tetap ada, katakanlah 30%, 40% kalau 1 kali dosis. Tapi kan artinya itu sudah memberi perlindungan yang cukup dibandingkan sama sekali tidak diberikan vaksinasi. Jadi katakanlah memang virusnya itu bermutasi, tetapi kemudian vaksin ternyata masih cukup efektif, bahkan sangat efektif 2 kali dosis itu, jadi tidak perlu khawatir. Terus yang kedua, apakah ini akan selamanya? Ini tergantung dari perilaku, selain dari virus yang terus bermutasi sama perilaku kitanya juga. Kalau kekebalan komunalnya segera tercapai, tentunya ya tidak perlu selamanya. Kan seperti itu. Tapi kemudian yang salah satu teori yang dikatakan oleh beberapa ahli epidemiologi adalah mungkin endemis di daerah-daerah tertentu saja atau di negara-negara tertentu di mana mungkin coverage vaksinasinya belum bisa mencapai kekebalan komunal. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau negara maju itu mungkin bisa cepat di dalam daerah tersebut. Tetapi kemudian kan WHO juga sangat tidak menganjurkan untuk hanya negaranya sendiri yang mencapai vaksinasi yang sangat baik. Karena ini menjadi ancaman bersama. Bayangkan kita hanya hidup di negara itu, apakah kita juga tidak akan berinteraksi dengan orang luar? Orang luar apakah tidak masuk ke dalam daerah yang sudah vaksinasinya 100%? Katakanlah 70 atau 85%. Saya rasa mungkin 100% sangat sulit ya. 70 atau 85% tercapai. Nah akhirnya kan nanti terganggu lagi yang sudah tercapai kekebalan komunal karena ada interaksi tadi ya. Kira-kira seperti itu. Sehingga WHO menganjurkan bahwa saatnya bekerja sama, harus sharing vaksin. Ini kan masih banyak negara-negara yang berkembang atau negara-negara miskin yang masih coverage-nya jauh-jauh dari ideal ya, seperti itu. Jadi kalau kita divaksin di Indonesia ini, mungkin di pedesaan, di perkampungan sana misalnya gitu ya, ini artinya kita sedang membantu banyak orang di seluruh dunia gitu ya, untuk semakin cepat, karena ini persoalan global gitu, sehingga kita semua harus terlibat gitu untuk vaksinasi gitu. Kaitannya dengan ini dari @Santi Dewi, Pak. Pertanyaannya, apakah COVID ini akan sama dengan flu influenza ya, yang
4 musim itu dan setiap tahun kita harus divaksin, Pak. Gitu kan, negara-negara 4 musim kayak di Korea, di Eropa gitu ya. Bisa jadi iya bahwa kita memerlukan booster ya, minimal 6 bulan atau 1 tahun. Itu sudah ideal bahwa kita perlu vaksinasi 6 bulan atau 1 tahun sekali seperti influenza. Bisa jadi iya seperti itu, karena melihat perilaku dari virus corona 2 yang terus bermutasi, bukan tidak mungkin mirip dengan virus influenza yang terus bermutasi kan, sama kan sebetulnya, sehingga vaksin influenza itu selalu disesuaikan dengan yang terbaru, mutasi terbarunya seperti apa. Tapi yang perlu disampaikan juga bahwa kabar gembira dengan teknologi yang terbaru, yang platform RNA, platform genetik untuk pembuatan virus sekarang, vaksin maksud saya, sekarang lebih cepat pembuatan vaksin itu dibandingkan platform lama, misalnya inactivated virus ya. Karena vaksin-vaksin platform baru RNA itu bisa lebih disesuaikan dengan jenis mutasi yang ada pada saat itu. Seperti itu kira-kira. Kalau penjelasan para ahli, kita harus optimis juga dengan perkembangan vaksin platform RNA genetik itu yang kemungkinan besar akan berpotensi untuk diberikan secara rutin. Karena dari segi visibilitas dia paling visible dan paling bisa diotak-atik kalau ada mutasi baru, seperti itu kira-kira. Ini kan ada penelitian terbaru Mas yang vaksin yang dipakai di Indonesia yang Sinovac gitu ya, yang walaupun sampelnya kecil gitu bahwa dia bisa tahan selama 6 bulan dan kemudian dengan demikian perlu kita vaksin lagi gitu. Sebenarnya kalau bagaimana studi-studi yang mutakhir kaitannya dengan pencampuran 2 vaksin gitu yang berbeda merek gitu, misalnya Sinovac dengan Pfizer atau Sinovac dengan AstraZeneca sejauh ini? Jadi memang ada 2 hal di sini ya yang perlu dibedakan. Yang pertama adalah kapan saat pemberian booster, yang kedua apakah vaksin itu boleh di-mix. Kan seperti itu, dicampur. Sebetulnya Sinovac itu pabriknya Mas, nama vaksinnya itu CoronaVac ya, tapi kita sudah terbiasa sih kita pakai istilah vaksin Sinovac. Sinovac sudah rilis ya kemarin di preprint ya, dikatakan bahwa kadar antibodi netralisasi yang ditimbulkan setelah pemberian 2 dosis Sinovac itu menurun setelah 6 bulan. Nah kemudian dicoba pemberian booster yang ketiga, mereka juga ada beberapa 1 bulan dan 6 bulan berikutnya. Itu ternyata waktu dibandingkan kadar antibodi yang ditimbulkan pemberian booster pada 1 bulan sesudah dosis kedua dan 6 bulan sesudah dosis kedua, ini 3 kali lipat yang 6 bulan. Artinya tentunya ini sangat menggembirakan. Bayangkan kalau yang kita memerlukan disuntik vaksin 1 bulan sekali, kita tidak bisa membayangkan ini booster atau apa. Itu kan, masa booster kok 1 bulan, sangat tidak ideal. Tentunya kita sangat bersyukur dengan hasil penelitian ini bahwa pemberian booster dosis ketiga Sinovac 6 bulan kadarnya 3 kali lipat lebih tinggi daripada pemberian Sinovac booster ketiga 1 bulan pasca dosis kedua. Itu suatu hal yang sangat menggembirakan. Tetapi dalam penelitian itu juga disebutkan ada kelemahan. Salah satunya yaitu dia belum meneliti apakah bagaimana pengaruhnya terhadap varian Delta. Ini yang juga dicatat oleh peneliti di dalam risetnya itu. Tetapi yang cukup menggembirakan tetap harus disampaikan bahwa pemberian booster ketiga itu masih kadar antibodinya dicek itu ternyata 3 kali lipat, langsung naik lagi. Nah kemudian yang praktek mixing. Praktek mixing itu sebetulnya beberapa negara sudah melakukan ya. Kira-kira ada negara selain Indonesia ya, ada negara Korea Selatan, Thailand betul, kemudian ada negara Kanada. Kanada itu malah AstraZeneca dosis kedua langsung diganti Pfizer. Kalau negara lain kan 2 kali ya, tapi ada juga negara yang bahkan 1 kali langsung di mix, karena memang berdasarkan riset mereka itu pemberian dosis vaksinasi tertentu kadarnya belum cukup, begitu di mix dia langsung naik tinggi seperti itu. Makanya dia langsung mengusulkan Departemen Kesehatannya Kanada untuk di switch dosis kedua langsung dengan Pfizer dengan platform yang platform yang berbeda dengan yang pertama pemberian AstraZeneca. Di Kanada seperti itu. Nah kemudian kalau Pfizer sendiri sebetulnya dia sudah mengusulkan ke FDA untuk pemberian booster 6 bulan pasca dosis kedua. Tapi kemudian WHO masih sama FDA belum menyetujui, perlu penelitian lebih lanjut supaya untuk dipastikan keamanannya. Sehingga mereka kemudian melakukan penelitian dicampur Pfizer, Moderna, kemudian dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada juga penelitian yang dilakukan NIH itu bulan Mei ya. Mereka juga melakukan uji klinis 17 Mei, klinis NIH ya, National Institute of Health.
Punyanya Amerika itu melakukan uji klinis fase 1-2. Ini bahkan tadi kan Amerika itu baru, kalau tidak salah 3 jenis vaksin yang di-approve digunakan di Amerika, Johnson & Johnson, Moderna, sama Pfizer. Itu di-mix sama mereka. Kira-kira efeknya sampai kapan? Bagaimana? Ini baru hasilnya diketahui late summer ya, mungkin September, Oktober, atau November itu baru keluar interim analisisnya. Dari situ bahkan mungkin kita tahu akan hasilnya seperti apa. Terus kemudian negara-negara lain juga sudah banyak sebetulnya, Italia, Korea Selatan, Thailand, Uni Emirat Arab, Vietnam, termasuk juga Indonesia. Seperti itu, meskipun WHO sangat menganjurkan untuk berhati-hati seperti itu. Jadi kalau yang terakhir soal pencampuran itu, Anda tidak bisa meminta sendiri dicampur ya kan? Oh, nggak boleh. Kan itu adalah kebijakan pemerintah atau dinas Kementerian Kesehatan, gitu kan gitu. Jadi itu yang pertama yang disampaikan campuran tadi itu masih tahap riset ya, klinik riset. Uji klinis. Uji klinis gitu. Jadi nanti di Indonesia seperti apa ya, kita tunggu kebijakan pemerintah kan gitu kan. Karena itu domainnya pemerintah dan juga mungkin termasuk BPOM ya, karena yang Kementerian Kesehatan dan BPOM yang akan menguji sampai tahap seperti apa manfaatnya dari pencampuran itu. Ya kita percaya aja sama pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan dan BPOM ya. Pasti mereka yang lebih tahu karena mereka sudah berisi ahli-ahlinya. Jadi kita nggak usah berdebat sama yang ahlinya, kita ikutin saja, pemerintah, BPOM dan Kementerian Kesehatan. Insya Allah akan baik-baik saja. Terima kasih Mas Gunadi. Jadi kalau Anda diundang untuk vaksin, datanglah untuk vaksin. Yang kedua, kalau Anda diminta pakai protokol kesehatan, laksanakan para ahli, pemerintah, BPOM, para dokter, asosiasi dokter, peneliti sudah menyatakan bahwa itulah cara-cara kita yang bisa menyelamatkan kita gitu dari serangan virus COVID-19 yang semakin ganas akhir-akhir ini. Jadi, dan untuk mengakhiri pandemi juga. Ya, untuk mengakhiri. Jadi kita menyelamatkan kita, masyarakat kita, dan negara kita, dan dunia gitu ya, supaya pandemi ini segera berakhir. Saya kira kita udah rindu ya dengan kehidupan yang tidak tiap hari was-was gitu ya. Kita bisa bergerak kemana aja. Bisa, ini kan sekarang dibatasi makan 20 menit kan. Iya. Terima kasih para pemirsa, pendengar, dan penonton program Suara Akademia, dan tayangan ini akan tayang setiap Kamis di channel The Conversation Indonesia. Terima kasih, saya Ahmad Nur Hasyim, editor Sains dan Kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.